Halo, kembali lagi bersama saya di channel ini, dan seperti biasa saya akan kembali menyajikan materi pembelajaran bahasa Inggris. Tapi jangan lupa sebelum saya lanjutkan, jangan lupa di subscribe dan di share like supaya tetap mengikuti update video-video yang berikut. Materi apa itu? Silakan disaksikan videonya. Baiklah, sekarang saya akan kembali memberikan materi pembelajaran kelas 9, dan yang akan saya bahas di sini atau yang saya akan jelaskan di sini adalah materi tentang penggunaan kata like plus noun or gerund. Ya, mungkin masih ada yang bertanya, ya, apa yang dimaksud dengan gerund? Kalau noun itu sudah pasti kata benda. Jadi nanti ada dua bentuk atau dua pola kalimat yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama like plus noun dan like plus gerund. Nah, kita lihat dulu hasil pembelajaran di sini. Students are able to understand and practice using like plus noun or gerund in the sentences. Jadi siswa dapat memahami dan mempraktekkan penggunaan kata like plus kata benda atau kata like plus gerund dalam kalimat. Ya, kita langsung masuk dalam penjelasan. When we use the form like plus noun or gerund, we will use ing of verb or a noun. Jadi ketika kita menggunakan bentuk like plus noun or gerund, we will use ing of verb or a noun. Jadi kita akan menggunakan kata kerja yang berakhiran ing, ya misalnya kata kerja yang ditambah akhiran ing, misalnya play, playing, ya write, writing, dan seterusnya, atau sebuah kata benda. Jadi the form ing form of verb plus noun is called gerund. Jadi bentuk daripada kata kerja yang berakhiran ing ditambah dengan kata benda, itulah yang dinamakan gerund. So, gerund is a verb that functions as a noun in the sentences. Jadi gerund itu adalah sebuah kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda dalam kalimat. Nah, kita lihat contoh. Di situ ada dua contoh kalimat. Yang pertama, I like ice cream. Jadi ice cream di situ adalah noun. Jadi like plus noun. I like ice cream. Kemudian contoh yang kedua, she likes playing volleyball. Nah, yang mana yang dikatakan gerund di situ, yaitu playing volleyball. Play yang berakhiran ing ditambah dengan volleyball yang adalah kata benda. Sehingga playing volleyball di situ itulah yang disebut dengan gerund. Jadi she likes playing volleyball. Playing volleyball adalah gerund. Nah, kedua kalimat ini tentu berbeda. Yang di atas, kalimat pertama I like ice cream itu hanya menggunakan noun, like plus noun. Sedangkan yang di bawah adalah kalimat yang menggunakan like plus gerund, yaitu playing volleyball. Nah, atau mungkin ada yang bertanya, kenapa ini like beda dengan likes di bawah? Likes pakai S. Ya, ini tentu sudah dipelajari di kelas 7. Bagaimana pola-pola kalimat, penggunaan kalimat dalam simple present. Nah, ini kenapa like sini pakai S, karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Nah, coba kita perhatikan beberapa contoh, lalu kita praktis di sini mengucapkan kalimat-kalimatnya. I like candy. Tentu ini pola kalimat yang mana? Ya, tentu yang pertama, yaitu
like plus noun, karena candy di sini adalah kata benda. Berikut, they like their class. Ya, saya kira masih sama, like plus noun. Jadi nounnya ini adalah class. Ya, kalau their ini hanya penambahan keterangan bahwa kelas ini adalah kepunyaan daripada mereka. Jadi their ini kelas mereka. She likes pizza. Ya, jadi like plus noun, pizza adalah kata benda. Nah, kemudian he likes writing poem. Nah, disinilah muncul penggunaan gerund. Karena apa? Di sini ada kata kerja yang berasal dari kata write, menulis, ditambah ing, huruf e-nya hilang, jadi menjadi writing poem. Poem adalah kata benda, yaitu puisi. My sister likes watching drama. Ya, jadi ini juga sama, menggunakan pola like plus gerund. Karena ada kata kerja watch ditambah ing, jadi watching drama. We like studying English. Ya, ini juga gerund dari kata study plus noun. Her mother likes cooking fried rice. Ya, jadi mulai dari kalimat he likes writing poem itu ke bawah, 4 kalimat ini menggunakan pola like plus gerund. Sedangkan 3 kalimat sebelumnya di atas ini itu menggunakan pola kalimat like plus noun. Saya harap ini anak-anak semua bisa membedakan yang mana pola kalimat menggunakan like plus noun dan yang mana pola kalimat menggunakan like plus gerund. Nah, sekarang di sini ada latihan. Write 5 sentences using like plus noun. Ya. Jadi tulis 5 kalimat menggunakan like plus noun. Kemudian nomor 2, write 5 sentences using like plus gerund. Ya, kalau anak-anak sekalian tadi memperhatikan contoh-contoh kalimat yang saya sebutkan tadi, saya kira tidak sulit lagi untuk menjawab latihan ini. Ya, oke lah, kita jawab saja walaupun secara lisan. Misalnya nomor 1, write 5 sentences using like plus noun. Sembarang, kata benda apa? Misalnya, I like film. Kita gunakan subjek, misalnya nama orang boleh. Misalnya Tono. Tono likes. Kenapa like ditambah s? Karena Tono adalah orang ketiga tunggal. Tono likes donut misalnya. Atau they like drama misalnya. Kemudian my brother likes, pakai s ya, my brother likes milk. Lalu kemudian untuk nomor 2, menulis kalimat menggunakan like plus gerund. Ya, diingat saja bahwa kalau petunjuknya yang nomor 2 ini yang menggunakan gerund, maka yang pertama kita harus perhatikan adalah kita akan menggunakan kata-kata kerja yang berakhiran ing sebelum menambahkan kata benda di belakangnya. Ya, misalnya kita contoh, they like watching cartoon. Nah, mereka senang menonton film kartun. Kemudian I like drinking milk. Misalnya, saya senang minum susu. Lalu kita menggunakan orang ketiga tunggal lagi, misalnya she likes playing basketball. Misalnya, dia senang bermain bola basket. Atau menggunakan we like running in the field. Jadi kami senang berlari di lapangan. Ya, saya kira itu contoh-contohnya tadi. Apabila misalnya diminta untuk membuat kalimat seperti itu, saya kira tidak ada kesulitan yang berarti ya. Apalagi kalau nomor 1 itu ya saya kira sudah bisa. Apalagi anak-anak sekarang di kelas 9,
Nah, kemudian yang nomor 2 ini, sekali lagi saya tekankan, ketika disebut menggunakan gerund, maka yang pertama harus diperhatikan dan diingat adalah kita akan menggunakan kata kerja yang berakhiran ing ditambah kata benda di belakang. Oke, anak-anak semua, saya kira demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan dimengerti. Dan nanti kita akan ketemu kembali pada penayangan video yang berikut. Oke, thank you for your attention.